Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang menonton video ini. Gimana nih kabarnya? Masih semangat gak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kenalkan, nama saya Salsabila Tantinasari dengan NIM ke4421073 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta angkatan 2021. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau ngapain? Mau ngapain ya? Oke, hari ini kita akan belajar nih bersama dengan Ibu Salsa. Nah, belajar apa kira-kira? Yang pasti kita belajar sejarah dengan menarik. Nah, sebelum kita menuju ke materi selanjutnya atau bab selanjutnya, alangkah baiknya kita merefresh lagi nih ingatan kita dengan materi sebelumnya yang udah kita pelajari. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak sih pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Udah lupa? Yuk, kita refresh dulu ya. Kita refresh materi sebelumnya nih. Oke, kita refresh lagi ya materi sebelumnya yang udah kita pelajari, yaitu penelitian sejarah dan historiografi sejarah. Ada yang masih ingat nggak? Penelitian sejarah itu ada berapa metode? Oke, nah metode sejarah itu ada 5 langkah ya. Yang pertama diawali oleh pemilihan topik. Pastinya pas awal-awal kalian milih topik dulu ya. Topik mana yang mau kalian jadikan objek penelitian. Nah, hendaknya topik yang kalian jadikan objek penelitian ini harus bersifat unik, bernilai, orisinal, kesatuan, dan juga praktis. Tuh. Nah, yang kedua itu ada heuristik atau pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang kalian gunakan gitu. Nah, yang ketiga, apa sih yang ketiga? Nah, yang ketiga itu ada kritik dan verifikasi, merupakan pemeriksaan keaslian dan kredibilitas dari sumber sejarah yang udah kalian gunakan tadi. Yang keempat itu ada interpretasi, yaitu menafsirkan keterkaitan makna dari berbagai sumber sejarah yang telah kalian gunakan. Nah, yang kelima atau yang terakhir, nah betul sekali, yang kelima adalah historiografi, yaitu proses penulisan sejarahnya. Jadi semuanya ini saling berhubungan ya satu sama lain, dan jangan sampai kebalik-balik nih. Jadi harus kalian ingat-ingat. Yang pertama tadi pemilihan topik, terus yang kedua ada heuristik, yang ketiga ada kritik dan verifikasi, keempat ada interpretasi, dan yang kelima itu ada historiografi. Itu. Nah, saatnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yuk kita sama-sama belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi nenek moyang bangsa Indonesia, kita perlu tahu nih tujuan pembelajaran hari ini apa, yaitu peserta didik mampu menganalisis tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, apakah itu nenek moyang? Apakah kalian pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Kira-kira apa ya hubungannya sama sejarah? Yuk, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih hubungan di antara keduanya? Yuk kita simak. Nah, jadi nenek moyang itu bisa diartikan dalam banyak arti ya. Yang pertama itu bisa juga silsilah. Terus pendahulu kita, seseorang yang lebih tua dari kita atau seseorang yang hidup pada masa lalu. Jadi nenek moyang itu merupakan pendahulu kita yang mendahului kita. Jadi lahirnya lebih awal dari kita ya. Terus seseorang yang hidupnya pada masa lalu. Jadi mempunyai ciri-ciri itu hidup pada masa lalu. Jadi jauh sebelum kita itu mereka udah ada gitu. Nah, selanjutnya hubungan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut dengan sejarah itu apa? Nah, pada zaman dahulu nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah mengenal berlayar, yaitu ditandai dengan perpindahan mereka ke wilayah-wilayah lain itu menggunakan jalur darat dan juga jalur laut. Nah, karena nenek moyang bangsa Indonesia tadi kan
sudah mengenal migrasi ya, jadi perpindahan dari wilayah satu ke wilayah lain. Nah, itu menghasilkan nih beberapa teori yang mendasari bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah tertentu. Nah, di sini ada 4 teori, yaitu yang pertama ada teori out of Africa. Nah, teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Jadi, proses evolusi itu terjadi di Afrika dengan dibuktikan oleh DNA dari gen perempuan dan laki-laki, yaitu cocok. Nah, terus tokoh pendukungnya siapa aja? Di sini ada James Watson dan Max Ingman. Nah, teori yang kedua ini adalah teori out of Yunan. Nah, kira-kira Yunan itu dari mana? Dari wilayah mana? Oke, betul ya. Jadi Yunan itu dari wilayah Tiongkok. Nah, teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau Tiongkok. Jadi di luar Indonesia ya, bukan di Indonesia. Nah, tokoh pendukungnya siapa aja? Di sini ada banyak ya tokoh pendukungnya. Ada J.R. Logan, R.H. Gilden, J.H. Kern, dan J.R. Foster. Nah, di sini itu dibuktikan dengan kesamaan bahasa Melayu di Nusantara dan Champa, Kamboja. Terus dibuktikan dengan ini adanya kesamaan bentuk kapak tua dan ditandai dengan 3 gelombang persebaran ya. Nah, ini ada 3 gelombang persebaran, yaitu yang pertama Melanesoid, yang kedua Proto Melayu, dan ketiga Deutero Melayu. Nah, Melanesoid ini merupakan gelombang pertama ya. Jadi hadir itu pada akhir zaman es, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi, dan akhirnya masuk ke Papua. Jadi orang-orang Papua itu merupakan ras Melanesoid ya. Nah, selanjutnya ada Proto Melayu atau Melayu ya, Melayu tua ya. Ini merupakan gelombang kedua dan mewarisi kebudayaan Bakson Hwabin. Nah, terus suku-sukunya apa aja? Di sini ada suku Dayak dan Toraja. Nah, yang ketiga ada Deutero Melayu atau Melayu Muda yang merupakan gelombang ketiga atau gelombang terakhir ya. Ini mewarisi kebudayaan Dongson. Nah, suku-sukunya apa aja? Ada Jawa, Melayu, dan Bugis. Nah, selanjutnya teori yang ketiga itu adalah teori Nusantara. Nah, teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, jadi bukan dari luar. Nah, ini didukung dengan bangsa Melayu itu sudah memiliki peradaban yang tinggi, jadi tidak mungkin ya melakukan migrasi ke berbagai wilayah, jadi di wilayahnya sendiri aja. Nah, selanjutnya itu banyak ditemukan fosil-fosil di Indonesia dari Meganthropus, Pithecanthropus, Homo, dan lain sebagainya. Itu banyak ditemukan di Indonesia. Tokoh pendukungnya ada banyak ya, ada Muhammad Yamin, J. Crawford, Kahimli, Sultan Takdir Ali Sabana, dan George Geraf. Nah, manusia purba di Nusantara ini berevolusi secara mandiri ya, dan menjadi manusia modern. Nah, selanjutnya teori yang keempat nih, atau teori yang terakhir, yaitu teori out of Taiwan. Nah, menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Nah, tokoh pendukung teori ini itu ada Harry Truman Simanjuntak. Bukti dari teori ini apa? Yaitu adanya kesamaan rumpun bahasa Austronesia yang digunakan penduduk Taiwan itu dan Indonesia itu sama. Terus kelebihannya itu karena pendekatan linguistik, jadi memberikan dasar yang kuat gitu. Nah, teori ini berbeda ya sama teori out of Yunan, jadi jangan sampai kebalik. Nah, kalau Yunan itu tadi kan dari Tiongkok, nah ini Taiwan ya, Kepulauan Formosa. Oke, gimana nih pembelajaran pada hari ini? Bisa dipahami? Oke, semoga bisa ya dipahami dengan jelas. Jangan lupa belajar lebih giat ya, karena belajar sejarah itu menyenangkan. Sekian pembelajaran sejarah pada hari ini. Maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kalian paham dengan materi ini dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Oke, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.